semuanya! Selamat datang kembali di channel kami. Pernah gak sih kalian kejebak macet berjam-jam? Pasti rasanya bete banget kan? Pengen cepet-cepet sampai tujuan. Tapi mobil cuma bisa gerak sedikit-sedikit. Nah, kalau kalian pikir macet yang biasa kalian alami itu udah parah, tunggu dulu sampai kalian dengar cerita yang satu ini. Hari ini, kita akan membahas sebuah peristiwa kemacetan lalu lintas yang begitu luar biasa sampai-sampai tercatat dalam sejarah sebagai yang terpanjang dan terlama di dunia. Bukan cuma 1 atau 2 jam, tapi berhari-hari. Penasaran? Yuk, kita mundur ke Agustus tahun 2010. Di Tiongkok, bayangkan ini. Kalian sedang dalam perjalanan di Jalan Tol Nasional Tiongkok 110, atau yang lebih dikenal sebagai G110 di sekitar Beijing. Tiba-tiba, laju kendaraan melambat, lalu berhenti total. Awalnya mungkin kalian pikir ini hanya kemacetan biasa yang akan segera terurai. Tapi jam demi jam berlalu, hari berganti hari, dan kalian masih berada di tempat yang sama. Inilah yang dialami oleh ribuan pengemudi saat itu. Mereka terjebak dalam sebuah kemacetan raksasa yang membentang sejauh 100 km. Ya, kalian tidak salah dengar. 100 km, jarak ini kira-kira sama dengan perjalanan dari Jakarta ke Puncak, bolak-balik. Kemacetan monster ini dimulai sekitar tanggal 14 Agustus tahun 2010 dan baru benar-benar terurai lebih dari 10 hari kemudian. Selama periode itu, ribuan mobil dan truk besar hanya bisa bergerak dengan kecepatan siput, kurang dari 1 km per hari. Beberapa pengemudi bahkan melaporkan butuh waktu hingga 5 hari hanya untuk keluar dari jalur macet tersebut. Ini bukan lagi sekadar keterlambatan, tapi sudah seperti mimpi buruk di jalan raya. Lalu, apa sih sebenarnya yang menyebabkan bencana lalu lintas ini? Penyebab utamanya ternyata cukup kompleks. Pertama, volume kendaraan yang melintas di jalan tol J110 memang sudah jauh melebihi kapasitasnya. Jalan ini dirancang untuk menampung sekitar 50.000 kendaraan per hari. Tapi pada saat itu, jumlahnya melonjak hingga 60% lebih banyak. Pemicu utamanya adalah peningkatan jumlah truk-truk berat yang mengangkut batu bara dari Mongolia dalam menuju Beijing. Permintaan batu bara di Beijing sedang tinggi-tingginya untuk memenuhi kebutuhan energi kota metropolitan tersebut. Selain kelebihan volume, ada faktor lain yang memperburuk situasi. Sejumlah pekerjaan perbaikan jalan yang sedang berlangsung di sepanjang rute tersebut memaksa lajur jalan menyempit di beberapa titik, menciptakan efek leher botol yang parah. Ditambah lagi, beberapa kecelakaan kecil yang tak terhindarkan dalam kondisi lalu lintas padat seperti ini semakin menambah kekacauan. Kombinasi dari semua faktor inilah yang menciptakan badai sempurna di jalan tol J110. Sekarang, coba kita bayangkan bagaimana rasanya hidup di tengah kemacetan selama berhari-hari. Tentu saja ini bukan sekadar duduk diam di dalam mobil. Para pengemudi harus bertahan hidup. Mereka tidur di mobil mereka, makan, dan melakukan segala aktivitas di sana. Situasi ini ternyata menciptakan sebuah ekonomi mikro yang unik di sepanjang jalur macet. Penduduk desa sekitar melihat peluang bisnis, mereka mulai berkeliling menjual makanan, air minum, dan rokok kepada para pengemudi yang terjebak. Tapi, tentu saja, dengan harga yang jauh lebih mahal dari biasanya. Sebotol air yang normalnya berharga 1 yuan, bisa dijual seharga 15 yuan. Mie instan juga dijual dengan harga berkali-kali lipat. Ini adalah contoh klasik dari hukum penawaran dan permintaan yang terjadi di tempat yang paling tidak terduga. Bagi para pengemudi truk, situasinya lebih sulit lagi. Mereka tidak hanya khawatir tentang kapan bisa sampai tujuan, tapi juga tentang keamanan muatan mereka, terutama yang membawa barang berharga seperti batu bara. Beberapa bahkan melaporkan adanya upaya pencurian bahan bakar dari tangki truk mereka di malam hari. Jadi, selain bosan dan frustrasi, mereka juga harus tetap waspada. Untuk mengisi waktu, banyak pengemudi yang keluar dari mobil mereka, mengobrol dengan sesama korban macet, bermain kartu, atau sekadar bergelanjalan di sekitar kendaraan mereka yang tak bergerak. Jalan tol itu seolah berubah menjadi sebuah komunitas dadakan yang aneh.
Pemerintah Tiongkok tentu tidak tinggal diam. Mereka mengerahkan lebih dari 400 petugas polisi untuk mencoba mengatur lalu lintas dan mengurai simpel-simpel kemacetan. Salah satu solusinya adalah dengan memberlakukan aturan yang lebih ketat bagi truk-truk besar. Mereka diminta untuk memasuki Beijing pada malam hari saja, untuk mengurangi kepadatan di siang hari. Selain itu, pemerintah juga mendorong perusahaan-perusahaan transportasi untuk menggunakan rute alternatif lain atau beralih ke moda transportasi kereta api untuk mengangkut barang. Perlahan tapi pasti, upaya-upaya ini mulai membuahkan hasil. Setelah sekitar 10 hari yang melelahkan, kemacetan monster itu akhirnya mulai terurai dan lalu lintas kembali normal pada akhir Agustus. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi Tiongkok dan juga dunia tentang pentingnya perencanaan infrastruktur yang matang untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang pesat. Urbanisasi dan peningkatan jumlah kendaraan adalah tantangan yang dihadapi oleh banyak negara berkembang. Kemacetan Beijing 2010 adalah sebuah pengingat ekstrem tentang apa yang bisa terjadi jika infrastruktur tidak mampu menopang aktivitas ekonomi. Sejak saat itu, pemerintah Tiongkok telah berinvestasi besar-besaran dalam pembangunan jalan tol baru, jalur kereta api berkecepatan tinggi, dan sistem transportasi publik yang lebih baik untuk mencegah terulangnya mimpi buruk serupa. Kisah ini juga menunjukkan betapa rapuhnya sistem logistik modern kita. Hanya karena satu ruas jalan utama tersumbat, seluruh rantai pasokan bisa terganggu dan menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Namun di sisi lain, kisah ini juga memperlihatkan daya tahan dan kemampuan adaptasi manusia dalam situasi yang sulit. Dari para pengemudi yang saling berbagi cerita, hingga penduduk desa yang melihat peluang. Kehidupan terus berjalan, bahkan di tengah kemacetan terpanjang di dunia. Jadi, lain kali kalau kalian merasa kesal karena terjebak macet selama 1 atau 2 jam, ingatlah kisah para pengemudi di jalan tol J110 ini. Mungkin kemacetan yang kalian alami tidak seburuk itu. Peristiwa ini bukan hanya sekadar catatan rekor, tapi sebuah cerminan tentang kompleksitas dunia modern kita, di mana kemajuan dan tantangan seringkali berjalan beriringan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya cerita macet yang tak terlupakan? Coba bagikan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.